bisa dikategorikan orang Kristen ini sebagai orang percaya, sedangkan percaya Yesus adalah yang melakukan pekerjaan Yesus. Apa yang Kristen praktek sebagai pekerjaan Yesus? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mengasihi aku, dia akan memegang perintahku dan melakukan apa yang aku perintahkan. Maka dialah kategori orang-orang yang mengasihi aku. Sekali lagi minta maaf, saya tidak menemukan ini ada pada perilaku kekristenan orang-orang Kristen. Demikian sementara, silakan. Terima kasih. Nah, saya tanggapin lebih jauh lagi. Nah, tadi Bang Zuma juga sudah mention tentang Yohanes, kalau saya nggak keliru itu 17 ya, 17 yang dimana Yesus mengatakan bahwa kalau siapa percaya kepadaku, percayalah kepada Dia yang mengutus aku, gitu. Di dalam iman Kristen sekali lagi, dalam kepercayaan kami, nah saya berangkat lagi nih dari Alkitab nih, bahwa Yesus itu betul utusan. Kita tidak menyangkal itu. Tidak menyangkal itu bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah manusia, dia lapar, dia haus. Betul bahwa Alkitab mengatakan itu. Tapi, nah ini mohon maaf sekali lagi ya, kalau saya bisa pakai diksi ini, inilah yang kemudian saya bilang, kesalahan berpikir dari teman-teman, mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan saudara dan termasuk Zuma sebagai yang tertua dan senior dari saya. Kesalahan cara berpikir itu adalah melakukan lompatan logika di dalam memahami Alkitab itu sendiri. Tadi saya sudah bilang bahwa kami percaya bahwa Alkitab itu satu kesatuan tidak bisa dipisah. Jadi kita tidak hanya bisa terima kalau di digital itu ya, itu ayat merah, ayat-ayat yang merah gitu ya, tulisan-tulisan merah itu merujuk kepada langsung vokal langsung dari Yesus sendiri gitu loh. Ada juga kesalahan dari orang Kristen sejenis itu. Jadi mereka pikir bahwa ini loh Yesus ngomong loh. Nah, tapi giliran yang lain mereka tidak peduli dengan itu. Nah, itu saya bilang kesalahan berpikir itu pertama. Yang kedua, kesalahan berpikir lagi tidak memahami secara komprehensif atau holistik tentang kitab itu. Secara khusus kalau kita belajar tentang Injil Yohanes sendiri gitu ya. Kita harus jangan lupa di dalam prolog dia, di dalam dia membuka kitab itu, di dalam dia menulis. Jadi yang saya mention juga dari awal, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman gitu loh, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nanti di dalam 14 itu. Jadi di sini tuh kita harus melihat bagaimana Yohanes memberikan informasi bahwa Yesus yang dia kenal itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dan kita jangan lupa juga, ternyata Yohanes itu tidak hanya menulis kitab Yohanes, Injil Yohanes. Nanti kita juga melihat tuh di dalam surat-surat dia. Surat biasa itu surat umum gitu kalau dikategorikan. Jadi itu juga menjelaskan yang kami sampaikan, yang kami beritahu kepada kalian adalah yang telah kami raba, yang telah kami lihat, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, baik. Sederhana bagi saya, kalau yang tadi itu kan konsep-konsep sudah masuk ke ranah iman. Tapi bagi saya, sebagai orang yang bukan beriman layaknya seorang Kristiani, saya hanya berpacu kepada apa yang tertulis, penegasan Yesus tentang dirinya, kan gitu. Tadi di situ dikatakan terkait percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya loh, percaya Yesus, bukan percaya kepada yang lain. Bukan percaya kepada Yohanes, kepada Paulus, tapi kepada Yesusnya. Tolak ukur percaya menurut Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, pasti memperoleh hidup kekal. Nah, cara untuk memperoleh hidup kekal itu adalah melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sekali lagi, jika kita melihat kacamata kita masing-masing terhadap perilaku keagamaan Yesus pada saat dia di tengah-tengah kaumnya, beliau adalah seorang praktisi Torah yang taat. Beliau adalah seorang Yudaisme yang taat, menjalankan tradisi nenek moyang mereka dengan tolak ukurnya firman Tuhan. Nah itu. Sedangkan hari ini ketika Anda mengatakan saya melakukan loncatan berpikir yang tidak seharusnya, ya silakan aja. Tetapi yang saya melihat secara global, seluruh sekte di Kristen itu tidak mencerminkan pekerjaan Yesus pada saat Yesus memberikan suri teladan terhadap muridnya. Ini yang saya tidak temukan. Jadi ada kekosongan
ketika kerangka berpikir ini kita urai, ada kekosongan di kerangka itu di mana perilaku pekerjaan yang dilakukan oleh saudara kami Kristen tidak mencerminkan apa yang kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka dia telah mengasihi aku. Sederhana, sangat sederhana. Tetapi yang diperhatikan oleh saudaraku Kristen bukan cerminan dari pekerjaan-pekerjaan yang Yesus praktekkan. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, atau mengaku muridnya, atau mengaku pengikutnya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yudaism. Oke, silakan. Oke, nah inilah sekali lagi saya pakai diksi saya ya. Saya kira ketika saudara secara khusus Bang Zuma dalam hal ini ya, memahami tentang ayat yang mengatakan secara eksplisit bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia harus mengikuti pekerjaan. Pekerjaan dengan cara hidup itu berbeda. Oke, perlu saya akui secara hal ini bahwa kalau kita melihat di dalam kehidupan Yesus sebagai dia manusia saat itu, tentu dia ngikutin tradisi Yahudi. Betul, itu benar. Tradisi Yahudi, misalkan salah satu dia disunat, dia ikut setelah 8 hari disunat. Nah, disinilah kemudian kita harus melihat bahwa cara hidup Yesus tentunya, misalnya disunat, berpuasa, kemudian harus pakai, di budaya Timur Tengah saat itu kan tentu mereka pakai baju-baju yang misalkan pakai kasut tali, sendal jepit, bukan sendal jepit yang kayak kita, pakai yang selayaknya kayak jubah. Itu bukan pekerjaan, tapi cara hidup, gaya hidup sesuai konteks zaman itu, tradisi zaman itu. Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu, Bang Zuma dan teman-teman. Tidak seperti itu, ya. Ya, sekali lagi mendefinisikan kalimat Yesus, kata-kata Yesus yang dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, harus ikutin pekerjaanku. Bukan berarti kita harus ikut cara hidup, konteks tradisi Yahudi seperti itu. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita harus melihat lebih jauh sekali lagi, komprehensif di dalam hal ini, rule atau core value keimanan dalam Kristen itu secara keseluruhan Alkitab, kita harus membaca kitab yang lain, bukan hanya kitab keempat Injil itu tuh, informasi tentang Yesus gitu. Ya, bukan berarti nanti misalnya kitab surat-surat Rasul Paulus, surat Ibrani, kemudian Wahyu, dan beberapa hal yang lain, dan perjanjian lama juga, bukan tentang Yesus kita. Memang itu tidak secara langsung disampaikan oleh Yesus, tetapi firman Tuhan itu, Alkitab itu sekali lagi, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 16, jelas itu diilhamkan. Jadi sekali lagi Bang Zuma dan teman-teman, bahwa perkara cara hidup Yesus saat itu kami tidak ikutin, yang tidak ada perintah seperti itu. Yang perintah langsung itu adalah apa? Kasihilah musuh, berdoalah bagi dia. Dan secara ini yang ketiga saya terangkan kepada saudara dan teman-teman. Yang ketiga, di dalam kekristenan itu list dari cara hidup, misalnya bagaimana cara mandi, bagaimana cara berdoa bahkan gitu ya, bagaimana harus pakai pakaian, tidak diterangkan. Kenapa? Di sana diterangkan bahwa kita itu punya hikmat, kita bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, dan yang buruk. Tentu memang saya perlu akui ada orang-orang Kristen yang salah paham tentunya, misalkan kayak ke gereja tapi pakai pakaian yang tidak layak, yang ya you can see gitu loh. Nah, itu yang keliru. Harusnya tidak perlu dicatat buat dia, kamu harus pakainya begini loh ya. Nah, itulah cara pandang di dalam kekristenan, Bang Zum. Sekali lagi di dalam memahami kalimat Yesus yang tadi, bilang barang siapa percaya kepadaku harus melakukan pekerjaanku. Bukan berarti yang kita ikutin adalah cara hidup konteks saat itu. Karena memang hidup Yesus saat itu sangat dekat dengan konteks Yahudi, maka dia harus hidup seperti itu. Saya kira juga, tanpa unsur penghinaan, tanpa disclaimer, tanpa TikTok perhatikannya, tanpa ada unsur penghinaan, misalkan saudara Muslim, Nabi Muhammad Rasulullah yang kita banggakan gitu ya, tentu misalnya cara berpakaian beliau itu kan suka pakai kasut, kali apa yang dulu konteks zaman itu, tentu teman-teman juga tidak seperti itu kan, tidak mesti begitu kan. Harus ikutin kreatif bernilainya seperti itu kan. Ya, tapi yang kita lihat itu adalah secara keseluruhan yang memang relatable dengan kita, bukan berarti kita mengesampingkan hal-hal yang lain.
Itu yang saya maksudkan, Bang Suma dan teman. Oke, baik. Oke. Kalau dari sudut pandang umat Islam terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada dua hukum. Sorry. Yang- By the way, saya tidak ada niat untuk menyinggung ke situ ya. Saya kuat. Iya. Nggak apa-apa. Aman. Ini diskusi nggak apa-apa. Aman. Jadi kepada Nabi Muhammad ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Jadi yang wajib itu yang harus diakui bahwa kami mutlak harus mengikuti yang wajib. Tapi yang sunnah mengikuti boleh, tidak mengikuti tidak apa-apa. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika saudara saya ini mengartikan bahwa bukan berarti seperti itu dan seperti ini, ya itu saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Saya hanya memandang dari sudut pandang saya menilai data. Oke. Sama seperti ketika Yesus mengatakan dunia harus tahu, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa bahwa aku melakukan seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan pekerjaan seperti apa yang Bapa perintahkan kepadaku. 1. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kemudian yang ketiga, di dalam data Yohanes 8 nomor 29, di situ dia mengatakan begini. Aku senantiasa mengasihi Bapa sebab Bapa menyertai aku senantiasa disebabkan karena aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Nah, kemudian Matius 19 murid bertanya kepada beliau, Yesus, apa yang kami harus lakukan supaya kami memperoleh hidup kekal? Kata Yesusnya, yang pertama adalah kamu harus melakukan segala perintah Bapa. Yang kedua, jual seluruh hartamu karena yang datang ini adalah orang kaya. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kedua-duanya ini sudah kamu lakukan, barulah kamu jadi pengikutku. Ikutlah. Artinya bahwa Yesus lagi-lagi mempraktekkan pola hidup sesuai dengan perintah Elohim. Jadi tidak ada cerminan bagaimana kita mendudukkan apa yang Yesus ajarkan, percaya kepadanya, hidup ala Kristen itu nggak ada. Tetapi Yesus ketika dipercayai, Yesus ketika dikasihi, maka orang itu akan tampil seperti seorang Yudaism, bukan seperti orang Kristen. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan, percaya Yesus tidak binasa, artinya ketika percaya, melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan, maka ketika mempraktekkan pekerjaan yang Yesus kerjakan, tidak menjadikan orang itu menjadi Kristiani, tetapi menjadikan orang itu menjadi seorang Yudaism. Nah, itu yang tertulis. Itu yang tertulis. Tapi kalau saudara mengatakan tidak harus begini, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Silakan. Setuju. Oke, saya bisa tanggapin soal itu. Iya, silakan. Oke, baik. Apa yang Bang Zuma pasti tahu menyimpulkan pada akhirnya bahwa ketika mereka percaya Yesus harusnya hidup layaknya Judaism, betul ya? Itu kan kesimpulan Bang Zuma. Nah, saya kira, saya bakal di sini lagi. Saya kira inilah kemudian lagi adalah kekeliruan dalam berpikir. Sebab Judaism dengan kekristenan itu beda, jelas. Cara hidup Yesus saat itu memang Judaism benar. Karena dia dalam konteks Yahudi saat itu. Gitu loh. Bagaimana dia cara berdoa, bagaimana dia cara makan untuk. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kita harus melihat secara keseluruhan gitu loh. Ada kitab-kitab yang lain yang menjelaskan gitu bahwa kita itu tidak hidup lagi seperti Judaism. Judaism itu kan masih hidup di dalam hukum Taurat, di bawah aturan hukum Taurat. Nah, sedangkan kita tidak seperti itu, kita hidup di bawah kasih karunia Allah gitu. Tetapi bukan berarti kita hidup di bawah kasih karunia Allah, hidup sebebas-bebasnya, enggak. Karena nanti kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, bahwa jangan menyalahgunakan kemerdekaan kamu untuk berbuat dosa. Atau misalnya kita baca dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-pertama dan juga ayat 15. Ketika orang-orang bertanya, lah kalau begitu, kalau kita sudah dibawa kasih karunia Yesus, lalu kita bisa bebas dong melakukan segala hal. Tidak. Paulus katakan tidak. Sekali tidak demikian. Justru kita harus hidup untuk menghasilkan buah, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kemudian di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10, bahwa kita ini buatan Allah gitu loh. Dari sejak semula didesain demikian untuk melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan tentunya. Nah, jadi sekali lagi kalau saudara bilang bahwa menjadi Kristen bahwa sama dengan Judaism, itu adalah kesalahan berpikir yang sangat luar biasa.
Ya, jadi dasar-dasar dari kehidupan Kristiani hari ini apa? Menjaga ibadah. Itu jelas bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan orang-orang saat itu. Gitu. Iya. Oke, silakan. Iya. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 7:49. Oke. Orang banyak ini yang tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak mempraktekkan, kemudian Taurat, terkutuklah dia. Yohanes Itu kata berapa, Yesus. Di Yohanes 7 nomor 49. Dan juga Yesus berkata di murid-muridnya di Matius 23. Apa kata beliau? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka hanya menteorikan, tidak mempraktekkan. Berarti Yesus membimbing murid-muridnya untuk mempraktekkan Taurat. Jadi kalau saudara mengatakan tadi, Yesus hidup ala Yudaism, karena pada saat itu memang dia dekat sebagai seorang Yudaism, bukan di situ intinya. Intinya adalah ketika kita nonton film, pelakunya Yesus di sana, sebagai orang yang menikmati film, sebagai aktor, Yesus sudah mempraktikkan Kristen atau Yudaisme. Yesus mempraktikkan Yudaisme. Berarti kalau percaya kepadanya, maka harus hidup ala Yudaisme, karena Yesus mempraktikkan itu. Bukan hidup ala Kristen, itu maksud saya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan. Apa pekerjaanku? Sabar, tidak makan babi, bersunat, dan itu pekerjaanku. Kalau percaya, lakukan itu. Kalau tidak percaya, tapi menentang itu, ya berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Yang memperoleh hidup kekal, yang percaya mempraktekkan apa yang kukerjakan. Tetapi yang mengklaim dirinya juga mengikuti pekerjaanku, tetapi tidak melakukan, percaya kepadaku tapi tidak melakukan apa yang aku pekerjakan, maka itu masuk ke dalam Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan pekerjaan yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Jadi percuma mengatakan ini untuk Yesus, ini kami adalah pengikut, tapi yang kita praktekkan bukan perintahnya. Cuma kata Yesus, dan satu-satunya umat yang beribadah ke Yesus hanya Kristen. Berarti ucapan itu ditujukan kepada, ya mohon maaf, kepada Kristen. Karena kalau saudara saya mengatakan bahwa bukan seperti itu maksudnya, berarti Anda sedang ingin menjangkali Yesus. Karena Yesus mengatakan barang siapa percaya, dia melakukan apa yang kukerjakan. Saya kira begitu. Silakan. Saya tanggapinya. Oke, nah inilah sekali lagi mohon maaf. Dari saya dengan segala berat hati ya, kesalahan dalam berpikir sekali lagi Bang Suman, saya kira ya, bahwa ketika menafsir atau memahami ayat-ayat itu melepaskan dia dari konteksnya. Teks itu tidak bisa dipahami tanpa konteks. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tadi ada banyak ayat yang Bang Zuma mention tentang Yesus yang ngomong kepada orang Farisi. Dikatakan salah satu bahwa ikutilah mereka, ikutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikutin hidup mereka. Lalu kemudian tiba-tiba Bang Zuma menyimpulkan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus? Ya orang Kristen. Jadi ya berarti itu kalimat itu kepada orang Kristen itu keliru sekali lagi. Nah, saya perlu terangkan ya Bang Zuma ya. Di dalam Matius 23 itu jelas bahwa di sana itu Yesus sedang menegur orang-orang Farisi dan sekaligus memberitahu kepada audiens yang lain, kepada para murid dan pengikut yang lain bahwa lihat loh, itu ada orang Farisi loh yang merasa dirinya lebih hebat, lebih agamais, religius, bahkan berdoa di samping jalan, teriak-teriak. Nanti kalau kita baca itu ya di dalam Matius pasal 6, diajarkan oleh Yesus, janganlah berdoa seperti mereka, sebab mereka itu munafik, orang-orang sombong, tetapi justru hidup mereka itu jauh dari Tuhan. Contoh, orang-orang Farisi itu jago menampilkan yang baik-baik, tapi tidak bisa mengikutinya gitu loh. Taurat itu mereka jago hafal, apalagi orang-orang Farisi. Di bagian mereka 630 mereka uraikan tuh Taurat itu, mereka jago hafal, tapi tidak bisa menghidupinya. Salah satunya adalah apa? Tidak peduli dengan kehidupan janda, fakir, miskin. Terus ketika ada orang yang jatuh di lubang, mereka tidak mau tolong hanya karena itu adalah hari Sabat. Jadi jelas kalimat itu bukan ditujukan kepada mereka yang ikut Yesus, pengikut Yesus. Yang mau dimention Yesus adalah, yang mau ditegaskan Yesus bahwa jangan sampai lo ya
keagamaan itu adalah alat untuk kamu memperalat Tuhan seolah-olah supaya kamu lebih baik gitu, padahal enggak, jauh. Nah kemudian cuma ibadahmu itu. Nah Yesus pernah menghati orang-orang Farisi bahwa ibaratnya kalian itu kayak kuburan gitu loh. Di dalamnya tulang belulang, hati kalian itu jauh dari Tuhan sebenarnya. Bukan Tuhan yang kalian sembah sebenarnya, tapi kalian sedang menunjukkan siapa diri kalian supaya kalian dipuji. Kira-kira itu Bang Suma sekali lagi. Kalau kita mau bahas ayat-ayat tadi yang Bang Suma mention. Oke, baik. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suara aku. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai suara Yesus, berarti perintah-perintah Yesus kan gitu. Betul. Dan mengikuti aku artinya apa yang Yesus perintahkan. Yesus sudah mengatakan tuh dalam Yohanes 14 tadi. Kata Yesusnya, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Jika kau mengasihi aku, kau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Mengasihi aku loh. Ya. Nah kalau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, berarti kau tidak mengasihi aku. Kalau kau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, berarti kau bukan pengikutku. Nah sekarang kalau saya melihat sudut pandang Kristen dalam beragama, ada yang Yesus perintahkan, yang Kristen lakukan. Contoh, mingguan, Natalan, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus. Itu tidak diperintahkan oleh Yesus. Ketika Yesus ditanya, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Perjanjian lama dong. Kristen lakukan enggak? Enggak. Jadi bagaimana bisa dikategorikan orang Kristen ini sebagai orang percaya? Sedangkan yang disebut percaya Yesus adalah yang melakukan pekerjaan Yesus. Nah apa yang Kristen praktekkan hari ini sebagai pekerjaan Yesus? Enggak ada. Enggak ada. Yesus ketika tampil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadanya, dia tampil selainnya sebagai seorang Yahudi taat. Bukan sebagai Kristiani taat. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya masih berpegang pada prinsip saya. Saya tidak menemukan adanya Kristen yang melakukan pekerjaan Yesus. Karena Yesus mengatakan, yaitu tadi, kalau mengasihi, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Memegang perintahku, berarti mengasihi aku. Nah sekarang perintah mana yang saudara kami Kristen lakukan, yang saudara kami Kristen praktekkan dari Yesus? Sampai harus ibadah minggu, menyembah Dia, menghalalkan segala makanan yang diharamkan, dan seterusnya. Gitu Bang. Karena secara praktek pekerjaan Yesus, sekali lagi, Dia adalah pelaku Taurat yang taat. Sedangkan Kristen enggak sama sekali. Demikian. Saya tanggapin sekali lagi Bang Zuma. Saya ulang seperti yang tadi. Saya kira ini kayaknya ada kita beda memahami hal ini ya. Yang Bang Zuma kayaknya saya kira ya, dan teman-teman pahami tentang definisi pekerjaan yang dimaksud Yesus adalah cara hidupnya. Itu yang saya duga besarnya. Jadi ketika Yesus ngomong bahwa pekerjaanku adalah melakukan perintah Bapa di surga, yaitu adalah ketika dia tidak makan babi, dia sabat, kemudian puasa. Nah itu beda ya Bang Sumaya, saya kira ya. Secara teologis itu sudah berbeda jelas, jauh sekali. Itu cara hidup namanya, pola hidup, gitu loh. Itu bukan berarti pekerjaan, enggak. Itu cara hidup gitu loh. Misalnya kayak Bang Zuma nih, mohon maaf. Ini saya, for example ya. Bang Zuma kan tampil, sorry sekali lagi, disclaimer Bang Zuma, supaya ini dekat dengan kita, istilah ini, dekat dengan penonton juga. Bang Zuma kan mereka mengenal Bang Zuma itu adalah orang yang pinter, agamais, dan sebagainya macam. Tetapi kan kita tidak tahu cara hidup Bang Zuma di luar sana. Betul ya? Ini contoh for example ya. Saya yakin, hakul yakin lah gitu ya. Bang Zuma itu benar-benar muslim yang taat, baik gitu loh. Nah, pekerjaan Bang Zuma dengan cara hidup Bang Zuma itu jelas berbeda. Betul kan? Itu jelas berbeda. Nah, itulah yang dimaksudkan Yesus ketika Bang Zuma misalnya, sekali lagi, mungkin suka mukul orang, sekali lagi, mungkin berzina, contoh ya, di luar sana main perempuan, contoh sekali lagi. Itulah yang dimaksudkan Yesus. Ini loh, lihat loh, orang itu loh, bagus banget ajarannya. Tapi cara hidupnya itu berbeda. Itu yang nggak boleh ditiru. Nah, terkait Yesus di sini yang dikatakan bahwa aku mengenal murid-muridku, itu kan seruan gembala
kawanan dombanya, kepada para muridnya gitu loh. Sekali lagi di dalam definisi iman Kristen, apa yang menjadi cara hidup Yesus itu bukan patokan cara hidup kami orang Kristen di seluruh dunia. Bukan itu. Yang dimaksudkan perintah itu adalah ketika Yesus datang hadir di dunia, itu membawa misi Allah. Memberitahu kepada manusia bahwa, hai manusia, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan cara hidup. Nah, juga Bang Zuma, fact-nya adalah Yesus juga tidak ada perintah secara langsung bahwa tidak boleh makan babi, tidak boleh beribadah hari Minggu. Tidak ada seperti itu. Saya yakin tidak ada. Karena saya mau pelajari. Nah, terkait bagaimana kami kok bisa makan halal haram itu gitu ya. Babi gitu contoh. Ini kita masuk lagi kepada kitab yang lain. Misalnya kitab-kitab Rasul Paulus bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik kan. Gitu loh. Jadi tidak ada lagi bagi kami, oh ini haram, itu tidak haram, itu halal. Nggak ada lagi hukum haram dan halalnya. Yang ketiga selanjutnya Bang Zuma, saya sudah mention di awal juga, saya sudah sebut itu bahwa kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat tentunya. Karena hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam penyaliban Yesus Kristus. Yesus sudah hadir menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu tuh. Kira-kira itu Bang Zuma. Oke. Jadi pekerjaan dan cara hidup. Yesus itu sebagai Mesias, cara hidupnya adalah pekerjaannya adalah cerminan hidupnya. Yesus mempraktekkan Taurat, itulah cara hidup dia. Itulah pekerjaan dia. Pekerjaannya adalah cara hidupnya. Yesus memilih cara hidup dengan bertekun terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan ya Taurat. Sama seperti Bang Zuma. Cara hidup Bang Zuma adalah memilih bagaimana cara hidup sebagai seorang Muslim. Maka pekerjaan sebagai seorang Muslim, saya praktekkan dalam kehidupan saya. Termasuk bertablik seperti ini. Menyeru kepada amar ma'ruf itu adalah cara hidup sebagai seorang Muslim. Cara hidup saya sebagai seorang Muslim, itu adalah pekerjaan saya. Di antaranya duduk di sini, memberikan kemudian edukasi kepada anak bangsa. Itu cara hidup saya dan itu adalah pekerjaan saya. Yesus juga melakukan hal tersebut. Cara hidup Yesus adalah mentaati hukum Torah dan pekerjaannya adalah mempraktekkan perintah Tuhan yang ada di dalam Torah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan saudara saya Kristen, mereka melakukan kepercayaan terhadap Yesus, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan Yesus. Apa yang Yesus pekerjakan, praktekkan, tidak dipraktekkan oleh Kristen. Kan teorinya sederhana. Melakukan pekerjaan yang aku kerjakan, itu adalah orang yang percaya kepadaku. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Pekerjaannya itu meliputi sebagai praktisi Torah. Setiap hari pekerjaannya adalah bla 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 bla. Orang yang mengaku percaya kepadanya harus hidup sama seperti beliau. Nggak bisa tidak. 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup ala Yudaism. Maka orang yang percaya hidup ala Yudaism, malah jadi Kristen. Jauh panggang dari pi. Kemudian, saudara, ketika Anda menanggapi tadi tentang apa yang dikatakan dalam Matius 15 tadi itu. Nomor 9. Percuma mereka beribadah, sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu perkataan Yesus kepada ahli Taurat. Ahli Taurat beribadah kepada Elohim, tetapi praktek-praktek kehidupan mereka tidak berdasarkan Taurat. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau ikuti mereka. Nah, Kristen juga begitu. Beribadah kepada Yesus, tapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Minggu bukan perintah Tuhan. Makan babi bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat bukan perintah Tuhan. Natalan bukan perintah Tuhan. Menyembah Yesus bukan perintah Tuhan. Tidak ada yang dilakukan oleh Kristen adalah perintah Tuhan. Yang Anda katakan bahwa Yesus mati di salib untuk menggenapi, ini keliru. Ini adalah penyakit yang sudah akut. Yesus itu ketika datang, dia mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling kecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Muncul pertanyaan, apakah Paulus
dan pengikutnya Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Bukan meniadakan lagi yang paling terkecil, seluruhnya. Seluruhnya dihilangkan dengan alasan sudah digenapi. Ini fatal. Artinya, Kristen sendiri mengaku bahwa mereka tidak meniadakan yang paling terkecil, tapi meniadakan seluruhnya. Karena sudah digenapi oleh Yesus. Nah, kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Jadi bagaimana mungkin bisa memperoleh hidup kekal kalau seperti itu adanya? Silakan, Bang. Ini nggak masalah menurut saya, itu sah-sah saja cara berpikir seperti itu. Tetapi justru saya melihat di sinilah lompatan berpikir yang sangat jauh sekali ya. Yang dimana Matius pasal 5 yang tadi Bang Zuma mention itu ya, Matius pasal 5 tentang Yesus bilang bahwa sebelum langit gitu ya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota gitu ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi itu perhatikan yang maksudkan Yesus itu. Jadi yang dimaksudkan Yesus itu adalah tuntutan dari seluruh hukum Taurat itu. Jadi gini, saya kasih analogi ya, bahwa ini ada seorang anak nih, terus disuruh melakukan satu, nggak boleh ngerokok, 2, nggak boleh berbohong, 3, tidak boleh mencuri dan sebagainya macam bla 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 bla, banyak lah gitu. Di antara sampai 10 itu dia melakukan cuma 1. Dia termasuk karena dia sudah melakukan 1, dia bisa melakukan semuanya, dikatakan bahwa dia melakukan semuanya atau sudah bisa melewati seluruh tuntutan itu? Jelas tidak. Karena yang 1 itu akan mempengaruhi seluruh hasil itu, tetap tidak akan terhitung. Harus semuanya totally gitu loh. Nah itulah yang dibilang Yesus sebelum aku diserahkan gitu loh. Itu poin yang mau disampaikan oleh Yesus Bang Zuma. Dan itulah nanti sebabnya lebih jauh di dalam konteks jauh di dalam tulisan Rasul Paulus tentunya. Saya lihat ya, perkara apakah kemudian teman-teman percaya Paulus itu sebagai rasul atau bukan, atau dia sebagai pendusta, atau dia adalah pendiri Kristen atau apa, itu tidak masalah. Karena bagi kami sekali lagi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, wahyu sampai kejadian sampai wahyu adalah satu kesatuan sebagai firman Allah yang diilhamkan oleh Tuhan bagi para penulis termasuk Paulus di sini. Paulus itu bukan mau meninggikan dirinya, tapi dia mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh yang Yesus lakukan loh. Yesus itu sudah menanggung tuntutan hukum Taurat itu, digenapi di mana? Di tiang salib, di kayu salib. Kira-kira seperti itu. Nah itu sebabnya kemudian kita lahir baru, kita menjadi orang percaya, kita kini bukan lagi seteru Allah, tetapi menjadi sahabat Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kematian kematian beliau itulah yang kemudian mendamaikan kita. Kira-kira begitu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi ada hal yang perlu saya ulas-ulang kembali di sini. Terkait dengan tema saya semalam dan juga kepada teman saya tadi yang dari Kristen juga. Boleh. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya, Yesus. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Penyaliban itu terjadi untuk menghalau orang-orang agar jangan percaya Yesus. Bukan supaya menyelamatkan. Coba kita lihat dalam Yohanes 11. Di situ dikatakan, Yohanes 11 nomor 45. Banyak orang yang percaya melawat Maria dan percaya kepada Yesus. Sehingga ada di antaranya melapor ke orang Farisi dan orang-orang imam kepala mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Kalau semakin banyak orang percaya, ya baguslah harusnya. Bagus. Karena misi Yesus itu memang supaya dipercaya. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Nah, orang Yahudi nggak mau. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan agar orang jangan memperoleh hidup kekal, Yesus harus disalib. Yesus dibunuh. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu adalah menghentikan misi penyelamatan Yesus. Bukan salib menyelamatkan manusia, bukan. Tapi salib adalah memblokade misi kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Apa itu? Percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias yang diutus Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, orang-orang berunding, rapat mereka. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala. Apa yang harus kita lakukan nih?
Maka Imam Kayafas mengatakan, kalian tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Maka mulai saat itu Kayafas bernubuat. Bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Israel, anak-anak Elohim yang berpencar di seluruh penjuru bumi. 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan. Penyaliban itu menghancurkan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Tapi Kristen muncul membolak-balikkan. Seakan-akan salib itulah penyelamatan. No. Penyelamatan itu ketika orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Bukan karena salib. Karena di situ diterangkan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti percaya Yesus, bukan percaya kepada salib. Saya kira begitu, Bung. Silakan kalau masih ada, silakan. Saya tanggapin ya. Gak apa-apa ya, kalau misalkan nanti Bang Zuma merasa enough dengan saya, cukup dengan saya, silakan autornya langsung. Tapi kalau Bang Zuma masih merasa ini asik, boleh diskusi, boleh, saya akan terus mungkin. Tapi sekali lagi, soalnya saya mau izin ibadah soalnya, saudaraku. Ini lanjut aja dulu. Saya nunggu teman-teman dari API untuk naik. Silakan. Oke. Lanjut. Nah, saya lanjutin ya. Ada beberapa hal yang Bang Zuma ya tentang tadi yang Bang Zuma mention lagi sekali lagi di dalam Yohanes 11:5. Betul bahwa saya perlu akui itu isi Alkitab benar ngomong gitu kok, bahwa inilah kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi dan para pengikut dia itu mereka sakit hati kepada Yesus. Nah inilah makanya nanti kita melihat ya di dalam penyaliban Yesus itu yang begitu dramatikal itu memang ada unsur politik tapi juga ada unsur teologisnya di dalam. Politik dari segi orang Yahudi, politik dari segi orang Roma yang berkuasa saat itu. Dan dari semua itu secara teologis Tuhan pakai cara itu tentunya. Nah nanti apakah ada layarnya? Ada. Nah kita bahas dulu satu-satu tentang tadi yang Bang Zuma mention tentang Yohanes 11:45. Jadi ayat Yohanes 11:45 ini sekali lagi ini Rasul Yohanes yang menuliskan, yang seorang murid Yesus ya. Yohanes 11 itu ini adalah menjadi satu puncak dari sakit hatinya orang-orang Yahudi, murid-murid mereka. Karena mereka merasa bahwa Yesus ini mengajarkan kesesatan. Kalau kita membaca di dalam Lukas ya Bang Zuma ya, itu jelas ya, Lukas itu juga sudah mencatat bagaimana sepak terjang Tuhan Yesus saat itu yang membuat para Farisi marah. Misalnya Lukas pasal 23 ayat 2 saya baca, ia menyesatkan bangsa kita dan melarang orang membayar pajak kepada Kaisar dan mengatakan bahwa ia adalah Kristus yaitu Raja. Jadi mereka ini satu kekeliruan luar biasa sekali. Yang kemudian bagi mereka sekali lagi kalimat-kalimat Yesus yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu penghujatan. Itu penghujatan kepada Allah yang begitu dahsyat. Karena bagi mereka bahwa Allah itu cuma satu, nggak boleh dibolak-balik. Nah itu yang kemudian. Jadi bukan satu kesepakatan untuk kemudian Yesus diselipkan supaya pengaruhnya makin meredup gitu. Itu pertama. Secara politik dari orang-orang Yahudi karena mereka sakit hati kepada Yesus. Nah saya membawa kita kepada dasar teologis dalam penyaliban Tuhan Yesus. Salah satunya Bang Zuma, penyaliban Yesus itu adalah sebuah penggenapan dari nubuatan akan apa yang dilakukan Yesus. Misalnya, Yesaya pasal 53 ayat 5 saya baca di sana ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi kita nih yang memberontak, kami yang percaya nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu dalil di dalam perjanjian lama. Nah sekarang kita melihat di dalam perjanjian baru tentunya. Nanti lebih menarik daripada itu. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan di sana, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu. Kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi jelas bahwa, atau satu lagi deh, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi statusnya kita berdosa, Yesus mati menggantikan kita. Nah ini memang akan panjang lebar lagi. Kenapa bisa demikian? Ada penjelasan secara khusus saya kira.
Itu panjang lebar. Jadi sekali lagi Bang Zuma, kalau hanya melihat dari satu sudut pandang atau perspektif tentang tadi mufakat orang Yahudi itu keliru. Makanya saya bilang kalau mau memahami Alkitab ini harus melihat secara komprehensif dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena perjanjian lama adalah bayang-bayang dari apa yang ada di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru adalah bunga yang mekar dari bunga yang masih baru tumbuh di perjanjian lama. Jadi itu saling melengkapi, tidak bisa dipisah. Oke? Oke, baik. Saya tanggapi khususnya Yesaya 53. Jadi gini, kenapa orang Yahudi itu disebut sebagai ahli kitab? Dan kenapa kelompok Farisi ini disebut sebagai ahli kitab? Karena mereka adalah kumpulan cendekiawan yang memang paham tentang kitab mereka. Ahli kitab yang ahli master dalam bidangnya. Kita nggak bisa menyepelekan bahwa Imam Kayafas ditunjuk dia sebagai imam tertinggi kala itu karena beliau memahami tentang kitabnya, kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Di situ ada ahli kitab, di situ ada orang Farisi, di situ ada imam kepala, di situ adalah mahkamah agama. Tidak bisa disepelekan. Jadi kalau dikatakan nubuatan Yesaya dijadikan sebagai jalan untuk menyalibkan Yesus, itu hoax. Itu mencederai ilmu pengetahuan. Kenapa? Di situ imam kepala sudah duduk sebagai pembawa nubuat. Yohanes 1:51-52 sebagai imam kepala saat itu Imam Kayafas bernubuat. Penubuatan Imam Kayafas sebagai ahli Taurat, ahli Yesaya, ahli kitab Yesaya. Dikatakan bahwa Yesus harus mati tahun ini juga. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Untuk bangsa yang lain. Maka kalau saudara Kristen saya yang tampil belakangan mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, lalu kemana perginya? Nubuatan-nubuatan itu kenapa tidak dijadikan sebagai landasan mereka menyalib Yesus? Mereka menyalib Yesus bukan karena nubuat. Mereka menyalib Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Dan ketika itu terjadi, apa yang mereka rundingkan? Mereka merundingkan membunuh Yesus. Lalu Imam Kayafas berbuat nubuat. Dan dikatakan, Kayafas berkata demikian bukan dari dirinya sendiri. Berarti ketika Kayafas bernubuat, ada dua sumbernya. Bernubuat dari bisikan iblis, bernubuat dari bisikan Elohim. Kalau nubuatan Kayafas membunuh Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan hak orang Roma, dari iblis datangnya ini nubuatan Kayafas, maka penyaliban itu adalah dari iblis. Akan tetapi, kalau nubuatan Kayafas ini berasal dari Elohim, berarti Elohim menginginkan Yesus dibunuh. Dan kalau Elohim yang menginginkan Yesus dibunuh, kenapa harus imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat? Kenapa harus mahkamah agama membuat kesaksian palsu? Markus 14 nomor 1, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4, mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Kemudian Yohanes 13 nomor 2. Kemudian diterangkan Yudas kerasukan setan bla bla. Kenapa harus terlibat semua ini? Kenapa Pilatus harus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki, bukan karena nubuat. Kenapa orang Kristen yang jauh hidupnya dari kitabnya orang Yahudi, jauh masanya dari penyaliban, justru mengatakan itu nubuat? Ada di Yesaya. Lalu kenapa Kayafas bikin nubuat sendiri? Oh, karena Kayafas tidak mengerti tentang kitab Yesaya. Apa nggak salah itu? Kalau tidak ngerti, oke. Tapi dia bernubuat. Nah, nubuatannya ini berasal dari mana? Dari iblis atau dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, kenapa iblis terlibat? Kalau dari Tuhan, kenapa kesaksian palsu? Kenapa tipu muslihat? Kenapa Yesus tidak mengatakan, ayo teman-teman salib aku, ini udah sampai waktunya. Kalian menyalib saya, bla 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 bla. Imam Kayafas mengatakan, oh ya betul Yesus, mari kita berpesta untuk salam perpisahan. Tapi nggak ada.
Penyaliban itu, sekali lagi saya katakan, ketika kita membaca Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57, penyaliban terjadi tujuannya untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus kepada kaum Bani Israel. Saya kira begitu sementara dari saya, saudara. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Di sini dilanjutkan untuk saudara Pandi Ahmad. Saya akan ibadah sebentar. Silakan. Saya kira juga Ada yang disampaikan? Enggak, karena saya Iya. juga udah lama juga. Baik, baik. Terima kasih kepada Bang Suma ya. Tetap semangat. Iya, iya, sama-sama, Bung. Makasih ya. Yo yo. Iya, makasih. Ya. Oke. Linda Pandi, minta tolong dulu di ya, Den. Siap. Oke, kamu bukan moderator di sini rupanya ya? Moderator kan deh. Tetap moderator. Oh gitu. Ibadah dulu kan deh, ibadah. Siap. Kang Bang Dio kalau nggak sibuk, misalkan mau ke atas Bang Dio silakan. Udah moderator di sini aku Bang Zuma. Oh gitu. Iya, udah. Udah moderator kok. Oke. Oke. Iya, ibadah maki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dinda, lanjut dulu ya. Siap kan dah. Mas sumpah aja kayak ulo kesik. Iya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya ibadah sejenak aja. Silakan yang di YouTube juga tetap ya. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tap-tapnya mungkin bisa dikencangin juga. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin bila ada salah kata maupun tindakan kawan-kawan muslim mohon dimaafkan ya. Kang Bang Ustadz Dio mungkin siapa tahu pengen naik, kebetulan kita sambil menunggu teman-teman Kristen. Silakan Ustadz Dio. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan aja ya teman-teman ya. Oh ini ada Bang Ardiansa nih. Nah cocok ini Pak dosen. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Bang Ardi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Pandi Ahmad 02. Iya. Salam kenal Ardiansa Arif 2. Iya, salam kenal Bang. Ya. Asal mana Bang Ardi? Saya dari kota Bau-Bau, Medan. Iya, salam kenal teman-teman di bawah. Iya, sambil menunggu teman-teman Kristen, teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol-ngobrol. Ada Ustadz Dio, Assalamualaikum. Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum minkum. Minal aidin wal faidin. Salam kenal Ustadz Dio, salam. Siap, salam kenal. Mohon maaf lahir batin. Kalau Mohon ada maaf lahir batin Ustadz Dio. tolong ditransferin. Izin screenshot ya di sini karena ada Bang Fandi Ahmad tadi buka kamera. Izin screenshot Bang Fandi. Silakan Bang Ardi. Ya. Ada dosen dari Burundi juga nih. Pak dosen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fandi Hai jelas. orang yang beriman, mari kita mempergunakan akal sehat kita. Bagi orang-orang yang tidak beriman, segera fungsikan juga lah akal sehatmu agar bisa membedakan mana uang 50.000, mana pecahan 100.000. Mana manusia, mana Tuhan. Mana firman Tuhan, mana karya manusia. Demikian kultum saya, semoga tidak bermanfaat buat yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Oh, Masya Allah, luar biasa Bang Handi. Ini mau turun Bang Handi? Saya lagi ngomong apa tadi barusan? Katanya Bang Handi mau turun barusan. Enggak, saya beritahu Kang Dio. Kira-kira tadi saya ngomong apa? Tolong diartikan dulu Kang Dio. Barusan Bang Handi mengatakan saya akan turun sekarang juga begitu.
Wah, kayaknya ada kuping deh yang seperti Oten nih. Iya, iya, iya. Salam kenal ya Bang Handi. Ini akun saya. Saya namanya Ardiansa. Teman-teman di bawah salam kenal. Nggak, tolong di follow-follow lah ya yang baru kenal. Iya, mak kenal. Udah, kalau boleh tanya, udah lama kenal dunia persilatan. Gila semuanya. Lalu jalan Pancasila, Muslim atau Kristen Bang Alvin? Muslim atau Kristen Bang? Muslim bang, saya Muslim. Salam kenal ya Bang. Salam kenal bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya Muslim juga Bang. Bang Alvin salam kenal ya. Bang Alvin. Salam kembali Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Alvin. Ini baru tegas nih. Loh, Ini kok hilang? kemana aja? Kemana aja selama ini? Mana orangnya tadi? Wah ini moderator ini. Enggak, TikTok otomatis Bang Ardi. TikToknya otomatis. Kalau kawan-kawan Muslim yang naik biasa kena tackle. Kok gua dari tackle ini? Aku izin mute Sambil dulu ya. menunggu, iya siap Bang Ardi. Sambil menunggu Bang Zuma, teman-teman ya. Enggak apa-apa lah. Kita silaturahmi sama Ustadz Dio, Bang Handi, Bang Ardiansa. Udah lama kami nggak jumpa nih. Jadi silaturahmi aja dulu ya teman-teman ya. Kita sambil menunggu teman-teman Kristen yang kompeten lagi. Tapi tadi menarik tema yang dibahas oleh Gurunda ya. Kenapa ada tipu muslihat agar supaya Yesus ini mati terbun-bun, mati tersalib? Saya jawab. Anda kan Silakan. bertanya, saya jawab dong. Silakan. Iya. Silakan, Bang Dio, dijawab. Dinda Dio, dijawab. Kenapa Saya ada izin tipu mute muslihat? dulu ya teman-teman. Saya izin mute dulu ya. Oh, iya Bang Handi saya izin mute ya. Iya. Jadi tipu muslihat itu Teman-teman di bawah saya izin mute dulu ya. Yes, ya. ngomong melulu sih. Nge-mute ngomong melulu. Oh iya juga ya. Ya saya mute kalau gitu ya. 1 kali 24 jam itu tipu muslihat itu selalu menghantui kita. Sasaran penipu itu yaitu iblis, orang yang beriman. Sekali lagi saya ulang ya. Sasaran iblis tipu muslihat itu orang yang beriman. Bukan orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman itu sudah berteman sama yang suka tipu muslihat itu. Ngapain lagi ditipu? Udah tertipu kok. Udah bersahabat dia. Udah berkawan dia. Betul apa betul? Betul. Nah untuk itu kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, Anda boleh pahami ada 3 fakta dan harus Anda waspadai bagaimana cara iblis ini mau menipu antum-antum semua. Pertama, nunggu ya, pertamanya nunggu ya. Nunggu ya pertamanya ya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang pertama adalah mereka itu baik secara nyata maupun tidak nyata menghasut kita, membuat kita malas. Contoh nih, sudah ada ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu panggilan sholat. Orang-orang yang berkegiatan itu, kalau tidak penting banget, misalnya dalam rumah sakit mengoperasi emergensi itu masih misalnya rapat apa segala macam tuh masih kayak gini nantilah sholat zuhur panjang ini kok sampai asar kan gitu ya. Nah itu kira-kira caranya itu menggoda. Ngapain sih santai aja dulu terusin caturnya nongkrong dulu masih panjang kok sholat zuhur itu. Betul apa betul? Kok gak ada yang jawab sih? Saya nih lagi ceramah. Nah, yang kedua nih. Yang kedua itu dia bersifat nyata di depan kita. Kadang-kadang face to face, kadang-kadang pakai media sosial begitu. Menggoda kita.
menggoda kita bagaimana jangan sampai menjadi Islam. Nah, interaksi sosial itu tadi sama manusia. Hati-hati. Hati-hati, banyak juga ya tampilannya seperti Islam, tapi mereka ini berusaha mencari teman ke neraka karena sudah bekerja sama dengan si Bilisis tadi itu, sang penipu itu. Betul apa betul? Nah, ini yang sering kita hadapi selama ini. Bang Juma setengah mati tuh menghadapi mereka-mereka seperti itu. Mereka berusaha, kalau ingin tahu, keluar Islam dulu deh, pasti kamu tahu. Nah, itu kira-kira. Yang ketiga, melalui faktor psikis. Nah, faktor psikis ini juga berbahaya, teman-teman. Faktor psikis itu mempengaruhi rasa cinta, terutama kepada cowok-cowok nih. Biasanya itu berhubungan lawan jenis yang tidak seiman. Nah, di sini juga berbahaya sekali. Jadi banyak sekali metode-metode yang mereka pakai itu, si Bilisis ini, untuk menggoda orang yang beriman agar keluar dari Islam. Untuk itu waspadalah, dan waspadalah. Tetap kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik bertanya. Jangan diskusi, jangan buka komal kalau tidak mengerti. Di sanalah ladang mereka untuk berakrobat. Untuk itu teman-teman penonton juga hindarilah menonton yang kira-kira tidak pantas Anda tonton. Nanti Anda terpengaruh di sana. Lebih baik ikut kajian ilmu, dengarkan ceramah-ceramah Ustadz kita banyak kok, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan lain-lain. Lebih baik ikut kajian itu daripada mendengarkan hal-hal yang aneh yang membuat Anda bisa terpengaruh oleh si Bilisis sang penipu ini. Terima kasih, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, Mas Pandi. Ya, siap. Bang Randy ini Islam atau Kristen, Bang, agamanya, Bang? Katolik atau Protestan? Kalau masalah ini di sesuai KTP Katolik, Bang. Siap. Salam kenal lah Bang Randy ya. Bisa open cam Bang Randy? Salam kenal. Bang Randy bisa open cam? Iya, open cam dulu Bang, karena sebentar dialognya itu akan open cam dengan Bang Zuma. Kita sembari menunggu Bang Zuma selesai ibadah, teman-teman. Nanti, Bang Randy nih ya. Sudah sering naik Bang Randy ya? Iya. Iya. Bang Randy ini Katolik lurus. Yesus itu utusan Tuhan. Mantap, Yesus itu bertuhan, itu loh. Siap Bang Andi. Oke, kita menunggu Bang Zuma, Bang Randy ya. Cuman sebentar sedikit dulu Bang. Sedikit dulu Bang Randy ya. Jadi Bang Randy, sembari menunggu Bang Zuma, saya tutup kamera aja dulu. Nanti sebentar Bang Randy open cam sama Bang Zuma, nggak apa-apa, tutup aja dulu. Saya mau kasih 2 standar nih. Untuk teman-teman Kristen maupun Katolik mungkin yang bisa naik sebentar untuk menjawab. Ada 2 standar yang bisa kita berikan. Yang pertama, di dalam Keluaran 23 nomor 7. Ini standar pertama ya. Untuk membangun angkatan udara dan sistem Ajaran Pancasila ini Kristen atau Muslim Bang agamanya? yang membutuhkan beberapa. Beliau mungkin tadi Muslim. Oke, Keluaran 23 nomor 7 itu standar pertama. Bang Randy di mute dulu Bang Randy. Itu nanti dimarahi sama nenek. Oke, saya lanjut ya. Standar pertama di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bun-bun. Berikutnya ada standar kedua nih yang saya mau simpan. Di dalam Yohanes 8:44, jika kamu ingin membunuh Yesus, itu kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kita umat Islam itu berdiri di atas apa yang disampaikan oleh Elohim, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar, orang yang tidak bersalah tidak boleh kabun-bun. Nah, itulah kenapa kita umat Islam tidak menginginkan Yesus Kristus itu mati terbunuh, mati tersalib. Enggak mau kita. Begitu keras upaya umat Islam itu untuk menyampaikan kepada teman-teman Kristen bahwa Yesus itu enggak mati terbunuh, enggak mati tersalib. Karena kenapa?
Kita umat Islam berdiri di atas apa yang disampaikan oleh Tuhannya Yesus. Bahwa orang yang benar, orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Nah, untuk teman-teman Kristen nih, ada dua standar yang saya kasih. Teman-teman Kristen mau berdiri di ikut kita, umat Islam, atau berdiri dengan sibilisis atau simbolis. Yohanes 8:44. Jika kau ingin Yesus itu mati terbunuh, mati tersalib, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Silakan teman-teman Kristen dan Katolik mungkin bisa naik untuk menjelaskan berdiri di mana sebenarnya kalian ini. Atau Bang Randy mungkin bisa menerangkan sedikit, bisa menjawab sedikit. Silakan Bang Randy. Baik, terima kasih Bang Fandi. Bang Randy ya. Saya bikin Bang Randy. Sorry. Salah. Silakan. Lanjut. Sorry, salah dengar. Saya pikir Bang Ardi tadi. Lanjut. Sorry. Buka mikrofonnya dulu Bang Randy, mute-nya. Selamat siang juga. Saya juga ini belajar juga Bang. Ini manusia harus belajar. Tapi belajarnya dalam segi hal mana? Yang positif, yang segi positif atau yang negatif? Iya. Saya belajar nih cari yang positif, mana yang benar, Bang. Bang Randy, Bang Randy salam kenal ya. Salam kenal Bang Randy ya. Ya. Nama kita sama Bang. Siap. Sama-sama Bang. Nama kita sama. Sama juga Bang. Iya. Abang namanya Randy kan? Cuma beda agamanya aja ya. Iya. Iya Bang. Tapi saya sudah tidak. Jadi kita manusia itu satu di dalam Tuhan itu Allah yang berkuasa ya. Jadi seperti itu saya bilang. Kita itu terkadang seperti yang benar. Orang-orang Kristen kebanyakan sekarang itu seperti yang benar Bang. Seperti yang benar mereka mengakui dan malah mereka tidak menunjukkan kekristenan mereka yang sesungguhnya Bang. Yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, malah mereka membenci, malah menghakimi, menjat semuanya. Yang jelek-jelek malah. Kan itu yang sangat disesalkan oleh saya Bang. Padahal ajaran Yesus tidak seperti itu Bang. Itu maksud saya. Bang Randy. Menarik, saya mempelajari. Bang Randy, izin Bang Randy. Kalau posisi Bang Randy sebagai Katolik, Bang Randy itu berdiri di mana sih? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 atau di dalam Yohanes 8:44? Menurut Bang Randy? Kalau sekarang, kalau menurut saya, kalau saya berpikir kembali kepada hukum Taurat aja Bang. Berarti Bang Randy nggak mau apa yang dia ya, oke. Bang Randy mengikuti perintah Elohim bahwa Yesus itu tidak boleh dibun-bun gitu. Azan, sholat dulu sana. Siap. Azan. Memang betul ada di sini Bang Andi. Di sini udah Bang. Betul. Kok baru ada di situ? Betul, Bang Randy di mute aja dulu Bang Randy. Nanti selesai azan baru dibuka lagi mute. WIB nih Bang Randy ini. Iya, WIB juga sama Bang Ardi. Bang Ardi juga ibadah dulu. Udah saya barusan selesai, makanya saya izin tadi kan. Siap. Teman-teman yang di bawah kalau belum sholat asar segera sholat asar. Segeralah sholat asar. Ya teman-teman ya, dikit lagi Bang Zuma selesai tuh. Jadi kalau Bang Randy ini sebagai Katolik Bang Randy berdiri di atas firman Tuhan yang katanya firman Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah nggak boleh kau bunuh. Anda berdiri di situ, maka sekarang mestinya Anda itu bukan Katolik lagi, bukan Protestan lagi, atau bukan Kristen lagi. Mestinya sudah bukan lagi di situ Anda, karena Anda berdiri di dasar tadi yang saya sampaikan itu di dalam Keluaran 23 nomor 7. Gitu Bang Randy. Silakan ditanggapin Bang Randy. Orang disuruh dengerin adzan dulu, sekarang disuruh nanggepin. Masih Adam dulu Bang. Emang lah Fandi Ahmad ini tendang. Siap Bang Randy. Oke, untuk teman-teman Kristen di bawah ya, yang lagi menyimak, lagi ngopi-ngopi kali, lagi ngudut di bawah. Misalkan teman-teman Kristen gatal, sebentar kami naikkan, nanti kami turun semua, Bang Handi, Bang Ardi, Stadio kita turun semua, nanti kembali Bang Zuma lagi sendiri, open cam. Nanti teman-teman Kristen yang penasaran dengan standar yang kita berikan tadi bahwa berdiri di mana nih teman-teman Kristen? Takutnya teman-teman Kristen ini saking pengennya
Yesus itu mati terbunuh, mati tersalib, ternyata teman-teman Kristen ini berdiri di atas dalil yang, waduh, sibilisis. Jika kau ingin membunuh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Nah, kalau kami nggak mau di situ, karena bisa-bisa iblis yang jadi bapak kami. Gitu teman-teman. Jadi kami maunya itu Tuhan kita itu tetap Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Yesus, Tuhannya baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Yang tidak kelihatan itu Tuhan kami. Karena perintahnya di dalam kitab kalian, orang yang benar, orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Jadi kami sampai sekarang ini, saking memuliakan Yesus, kami nggak ingin Yesus itu mati terbun-bun, mati tersalib, apalagi ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok wajahnya, dan sebagainya. Nggak mau kami kayak gitu. Karena itu pasti terhina sekali Yesusnya. Kami nggak mau. Karena kami umat Islam adalah orang-orang yang memuliakan Yesus Kristus. Kalau teman-teman Kristen mau sebaliknya, berarti teman-teman Kristen poin pertama nggak memuliakan Yesus. Yang kedua, teman-teman Kristen ini berdiri di atas keinginan sibilisis yang saya sampaikan tadi, Yohanes 8 nomor 44. Silakan kalau ada teman-teman Kristen bisa antri, kirim permintaan, nanti setelah Bang Zuma sudah standby, kita naikkan, nanti kami turun semua. Silakan teman-teman Kristen. Jangan banyak omong, Bang Fandi. Randy ini lo mau syahadat, ah? Siap, silakan Bang Randy. Syahadat kan? Betul nggak, Bang Randy? Bang, masih ada Bang, masih ada. Oh iya, habis adan syahadat kan, betul nggak? Oh kan, iya kan, bilangin juga. Saya doakan semoga Bang Randy diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perlu kembali lagi bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, gitu ya. It's me, saya sudah paham it's me. Saya diskusi lintas agama itu mungkin kau belum punya TikTok it's me. Gitu loh. Ngerti kita ini di sini. Gak mungkin saya memaksa. La ikraha fiddin, tahu saya dalilnya. Saya mendoakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada memaksa di sini. Bang Randy kalau bisa jangan ngudut ya, sambil open cam, karena TikTok itu sensitif. Kalau bisa jangan ngudut sambil sembari menunggu Bang Zuma. Teman-teman Kristen yang pengen naik di bawah silakan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti kami naikkan. Sudah selesai azan Bang Randy, silakan. Nah, ya jadi gini Bang ya, saya menarik sama sekali ya. Jadi menarik dengan mempelajari ya. Mempelajari semuanya. Memang seperti ibaratnya saya mengambil pemikiran kenapa nggak usah jauh-jauh tentang Nabi Ibrahim Bang ya. Kalau di Kristen Abraham Bang ya. Dia pada saat dia mau mengorbankan anaknya untuk dibunuh, tapi Allah tidak mau, ya kan? Tidak mau menerima kan? Malah menyelamatkan anak Abraham tersebut Bang. Seperti itulah. Sekarang apalagi Yesus Bang, yang mau dibunuh oleh orang-orang yang sesat. Masa Allah hanya membiarkan begitu saja Yesus itu terbunuh? Kan tidak mungkin. Kita punya anak juga, tiba-tiba mau membunuh orang, pasti kita akan selamatin Bang. Nggak mungkin saya biarin aja mati terbunuh, dihujam bahwa dia akan menebus dosa bapaknya, kan tidak mungkin. Di situ Bang, saya menganggap seperti itu. Mantap Bang, pemahamannya sudah mantap, hebat, cerdas. Semoga diberi hidayah lah oleh Allah, karena hidayah itu bukan tupoksi kita, umat manusia bukan. Kita cuma menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, itu kita cuma sampaikan. Kita cuma perantara untuk menyampaikan ke Bang Randy. Soal hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Betul. Jadi kita cuma bisa doakan aja Bang Randy ya, semoga diberi hidayah oleh Allah. Kita doakan beliau. Amin. Di semua manusia Bang ya, di dalam semua manusia kitab juga ya, mencari jalan yang benar Bang, ya kan? Siapa yang benar itu? Saya mau cari jalan yang benar Bang. Bukan di jalan yang seperti orang yang pintar, saya nggak peduli, mau dia pintar, mau dia kaya, mau dia apa. Tapi kalau dia jalan yang benar, saya pasti akan ikuti. Apalagi apa yang sesuai dengan 10 perintah Allah Bang. Ya kan ada tertulis, semua agama itu ada kan Bang. Di Islam dengan Kristen juga ada. 10 perintah Allah itu kan ada Bang. Nah ini perlu diluruskan ini.
Bang Reni bukan begitu. Perlu diluruskan bahwasanya 10 perintah Allah pada saat itu hanya berlaku pada saat itu ya. Pada saat itu ya, itu diberikan kepada Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa. Kemudian apakah 10 perintah Allah itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Zaman sekarang ini dalam Islam jawabannya adalah tidak. Tetapi hanya saja ada hukum-hukum yang dirubah. Misal seperti hari Sabat waktu itu sekarang sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari Jumat. Begitu loh. Tapi kalau hukum-hukum yang lain, misal janganlah kau jangan membunuh, jangan menduakan Allah, jangan membuat patung dan sebagainya. Itu semuanya tertera di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Gitu loh. Ada di dalam Al-Qur'an. Itu membuktikan bahwasanya hukum yang diberikan kepada Nabi Musa dan hukum yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah berasal dari Tuhan yang sama. Mustahil ada dua Tuhan di dunia ini. Mustahil Tuhannya Nabi Musa berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Mustahil. Pasti dari Tuhan yang sama. Hanya saja yang membedakan adalah syariat. Itu yang membedakan. Syariat